istri saya. Ada channel YouTube Bappedalit Bank. Akhirnya saya buat, terus baru masuk beberapa aja sih Pak, terutama yang tutorial ikut SPD sama yang buku saku digitalnya. Nah yang dari sini nanti bisa dilihat secara karena kan ada beberapa mungkin kurang kelihatan dari buku manualnya ya Pak ya. Jadi bisa ada yang terlalu kecil. Nah nanti bisa langsung buka di sini. Dan di sini juga udah ada materi barcode khusus untuk materi perencanaan. Jadi link semua materi. Ya, saya ingin mau minta testimoni Bapak Farid ini terkait adanya buku saku manual dan digital yang diupload di media sosial Bappedalit Bank sebagai bagian dari aktualisasi Latsar saya tahun ini, Bapak. Yes. Jadi saya menyambut baik adanya buku saku ini. Jelas ini adalah sebuah inovasi menurut saya, sebuah inovasi yang rumit, sesuatu yang komprehensif, yang luas, tapi Mbak Ayas mencoba untuk dibuat secara ringkas ya dalam buku saku ini. Dalamnya saya pikir juga cukup lengkap materi yang menjadi materi dari buku saku ini. Cukup lengkap, ada penjadwalan ya, ada siklus dan lain-lain, ada dasar hukum, peraturan undang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran, ini sudah lengkap semua. Dan saya pikir ini nanti ke depan bisa untuk jadi menjadi bahan buat pemangku kepentingan Bapeda ya, yang punya kepentingan terhadap perencanaan penganggaran di Bapeda itu, saya pikir ketika mereka akan banyak bertanya, cukup saya kasih ini sudah selesai. Bagaimana nih tanggapan Pak Farid ke depannya terkait dengan kepatuhan perangkat daerah dalam penjadwalan maupun proses perencanaan dan penganggaran? Ya, bisa jadi perangkat daerah itu tidak paham, tidak tahu tentang jadwal dan tahapan perencanaan, sehingga dengan adanya buku saku ini, harapan kami adalah semua bisa memahami tahapan proses ya, sehingga tidak ada lagi proses yang tertunda, karena tahapan demi tahapan itu sudah begitu rigid di Permendagri 86/2017. Ini saya pikir sudah terangkum di sini. Kalau misalnya perangkat daerah, terutama dari perencana yang ada di perangkat daerah, memahami ini dan tahu persis apa yang ada di sini, tahapan dan jadwal penyusunan perencanaan, mudah-mudahan tidak akan lagi ada keterlambatan. Karena keterlambatan seringkali dari perangkat daerah sendiri tidak tahu proses, tidak tahu batasan waktu, padahal kita punya batasan waktu yang begitu ketat dari tahap perencanaan awal, membuat rancangan awal, membuat rancangan RKPD, sampai dengan rancangan akhir, bagaimana kita harus memfinalisasi. Itu kan ada tahapan-tahapan yang satu sama lain harus ada batasan waktunya, dan itu yang kita harapkan buku saku ini punya kontribusi positif terhadap perangkat daerah untuk bisa lebih tepat waktu. Boleh nih Pak Taban untuk saran dan masukannya terkait aktualisasi saya, atau mungkin masukan terkait dengan media sosial di Bappedalit Bank, katakan YouTube channel ini juga baru berkembang. Sekarang eranya sudah era informasi yang cepat dan tidak ada yang bisa kita tutupi, dalam artian kita memang harus terbuka, informasi publik harus terbuka. Jadi adanya YouTube channel Bapeda itu sesuatu yang saya sambut baik. Kita perlu ada terobosan seperti itu. Karena apa? Karena memang pemahaman pemangku kepentingan terhadap proses perencanaan penganggaran itu tidak banyak yang tahu secara persis ya. Sehingga harapan saya adalah ini ada updating terus ya. Ada updating terus, jadi baik aturan yang mungkin akan berubah, maupun kalau mungkin kita buat ini setiap awal tahun dan di dalamnya sudah ada penjadwalan sesuai dengan rencana kerja kita, time schedule kita, time schedule untuk proses penyusunan RKPD tahunan. Kalau ini kan masih mengutip di Permendagri 86 ya. Nah, harapan kami adalah nanti ke depan ini selain mengutip tahapan di Permendagri 86 juga sudah merupakan kesepakatan awal kita
yang mana mungkin Bapeda bisa menambahkan penjadwalan secara waktu yang sudah ditentukan. Misalnya bulan Januari kita melaksanakan konsultasi publik, bulan Februari kita musyawarah kecamatan, bulan Maret kita musyawarah kabupaten, dan seterusnya. Itu ada di sini sudah lengkap. Jadi sudah tidak hanya bicara tentang minggu pertama, minggu ketiga, tidak, tapi sudah rigid. Kita sudah bisa merencanakan dari awal tahun kapan waktunya musyawarah desa, musyawarah kecamatan, forum perangkat daerah, sampai musyawarah kabupaten sudah kita coba tulis dalam buku saku ini. Harapan kami seperti itu ke depan. Termasuk dengan pemanfaatan tadi YouTube channelnya Bapeda ya. Kita banyak sekali kegiatan sosialisasi, banyak kegiatan peningkatan kapasitas, materi-materi dari narasumber itu banyak yang menarik. Tetapi seringkali tidak terdokumentasi. Tidak terdokumentasi secara ini ya, secara apa namanya? Dalam bentuk video itu ya misalnya. Video itu yang belum terdokumentasi. Kalau materi udah banyak, tapi yang bagaimana narasumber itu menyampaikan dari A sampai Z sampai itu, dan ada diskusi, pertanyaan dan lain-lain, saya pikir itu menarik kalau misalnya kita bisa mendokumentasikan itu dan kita upload ke YouTube channelnya Bapeda. Itu ya Mbak. Iya. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih waktunya ya Pak Farid. Sama Mbak. Sukses. Dan ini bisa menjadi suatu yang nilai tambah di Bapeda Litbang Tegal. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ayas yang sudah mampir ke ruangan saya. Jadi untuk tanggapan saya terkait dengan buku saku ini tentunya sangat bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman SKPD yang mengampu tugas di perencanaan penganggaran. Karena dengan melihat buku ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau pimpinannya bertanya itu tinggal lihat, misalkan mau tanya ini RKPD-nya sudah kapan penetapannya, itu tinggal dilihat. Jadi ini sangat bermanfaat. Juga banyak informasi-informasi lain yang sekiranya penting bagi petugas perencana dan penganggaran di SKPD. Terkait dengan kepatuhan pelaksanaan perencanaan penganggaran, tentunya di buku saku ini sudah ada tentang waktu ya, penjadwalan proses baik perencanaan penganggaran, sehingga harusnya dengan memegang buku ini maka OPD harusnya lebih patuh karena tahu jadwal kapan harus menyampaikan rancangan awal lenja, rancangan air dan seterusnya, sehingga buku ini sangat penting biar memastikan proses perencanaan penganggaran itu tidak melewati batas waktu tanggal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Sangat bagus, menarik dan inovatif. Bisa bermanfaat untuk perangkat daerah dalam memantau dan menyusun proses penjadwalan perencanaan. Semoga kedepannya bisa lebih patuh dalam menyusun dokumen perencanaan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Ibu Ike. Ya, terima kasih Mbak.